Dalam dunia komunikasi, pesan itu nggak pernah berdiri sendiri. Dia dibentuk, disampaikan, lalu ditafsirkan dalam ruang yang dipenuhi oleh simbol, kekuasaan, dan teknologi. Untuk memahami bagaimana cara pesan bekerja dalam masyarakat, kita akan bahas tiga pendekatan klasik yang hingga hari ini masih sangat relevan, yakni retorika Aristoteles, semiotika Roland Barthes, dan media ekologi dari Marshall McLuhan. Oke, yang pertama kita akan membahas analisis retorika Aristoteles dalam pidato Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Jadi pidato ini dalam rangka ulang tahun ke-33 PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Judul pidatonya tuh Rakyat Indonesia Berjuang untuk Kemerdekaan Nasional yang Penuh. Jadi ini tuh dibacain Aidit di 22 Mei 1953 di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi inti dari pidato ini, jadi saya ingin menggambarkan dulu inti dari pidato ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu belum sepenuhnya tercapai karena rakyat masih menderita akibat dominasi ekonomi, militer, dan politik asing ya, terutama dari Amerika Serikat dan sisa-sisa kolonialisme Belanda. Jadi, Aidit menyampaikan bahwa PKI bersama kaum buruh dan tani harus memimpin perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional yang penuh tuh, demokrasi yang sejati dan keadilan sosial. Jadi kita akan lihat bagaimana pidato ini memanfaatkan tiga elemen utama retorika menurut Aristoteles ya, yaitu ethos, pathos, dan logos. Oke, yang pertama adalah ethos. Ethos itu kredibilitas dan karakter pembicara dalam hal ini si Aidit ini ya sebagai ketua PKI. Jadi Aidit membangun ethos ini melalui sejumlah cara. Saya menangkapnya ada tiga cara yang dilakukan oleh si Aidit. Yang pertama, dia berbicara dari posisi otoritas ideologis dan sejarah. Jadi dia bicara sebagai ketua PKI dan pemimpin gerakan kiri terbesar di Indonesia ya. Bahkan PKI itu jadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina. Jadi Aidit ini udah memiliki kekuatan moral dan identitas politik yang sangat kuat. Kemudian etos yang kedua yang dibangun oleh Aidit adalah dia ini menunjukkan pengetahuan sejarah yang sangat mendalam. Jadi di pidatonya itu, Adit itu memulai dengan mengulas sejarah kolonialisme VOC itu. Kemudian setelah itu dia membahas soal perjuangan rakyat sejak masa Patimura hingga Revolusi 1945. Nah, ini tuh menegaskan bahwa si Aidit ini adalah pemimpin yang memahami akar sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Jadi itu kredibilitas yang coba Aidit ingin tunjukkan kepada para audiens yang mendengarkan pidatonya. Kemudian ketiga, Aidit menegaskan konsistensi ideologisnya. Jadi dia secara terbuka tuh membela garis perjuangan Marxis-Lenis ya, komunis, dan menempatkan PKI sebagai pelopor revolusi. Jadi ini memperkuat etosnya sebagai pemimpin yang gak goyah secara ideologis. Bahkan ini ya, ini ada satu kalimat dalam pidato Aidit yang coba saya kutip yang menggambarkan betapa Aidit ini sangat konsisten terhadap ideologi komunisnya. Jadi bunyinya kayak gini. Kaum buruh Indonesia berdiri di barisan paling depan daripada perjuangan untuk demokrasi, kemerdekaan nasional yang penuh dan perdamaian, kata Aidit gitu. Aidit emang ini ya, dia tuh bahkan ketika hari dia dieksekusi tanpa diadili, ketika dia dieksekusi mati di sebuah sumur tua, dia ini bahkan dalam pidato terakhirnya, dalam kata-kata terakhirnya dia menyebutkan hidup PKI, hidup PKI, hidup PKI, yang akhirnya dia ditembak kemudian dan dibuang ke dalam sumur tua ya di Boyolali kalau nggak salah. Nah, jadi saya ingin juga masuk ke pernyataan M. Griffin ya. Jadi si Griffin ini, menurut Griffin ini eh, etos dibentuk oleh tiga unsur. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karakter, dan yang ketiga adalah goodwill. Jadi si Aidit ini menunjukkan ketiganya tuh. Jadi ia kompeten dalam sejarah dan teori, kemudian ia memiliki karakter yang teguh, dan
Dia juga menyatakan keberpihakan yang jelas tuh pada rakyat yang tertindas, lebih khususnya kepada para buruh dan para petani. Kemudian kita masuk ke patos. Patos itu emosi dan imajinasi audiens nih yang di-create oleh pidato si Aidit ini. Jadi Aidit ini memanfaatkan patos secara kuat dan terarah ya. Jadi dia membangkitkan rasa ketertindasan dan penderitaan rakyat tuh dengan menyampaikan, jadi dalam pidatonya tuh dia menyampaikan statistik kemiskinan, kelaparan, Romusa, eksploitasi kolonial. Kemudian dia juga menampilkan ketimpangan penghasilan secara detail tuh. Si Aidit ini menyentuh emosi nasionalisme dan penderitaan kolektif nih, menyentuh emosinya si audiens-audiens ini. Jadi dalam narasi pidatonya, Aidit ini menggambarkan bahwa rakyat ini sebagai korban dari kolonialisme, imperialisme, dan juga feodalisme. Jadi Aidit ini mencoba untuk menggugah perasaan marah, terhina, sekaligus semangat harga diri nasional. Ada satu kutipan dalam pidato Aidit yang sangat nampak bahwa Aidit ini ingin menyentuh emosi audiensnya ya. Bunyinya kayak gini. Menurut statistik pemerintah kolonial tahun 1941, 0,4% orang Eropa memiliki 65% penghasilan nasional. Sedangkan 97% rakyat Indonesia hanya memiliki 15%. Lihat bagaimana Aidit mencoba membangun emosi nasionalisme ya dan penderitaan kolektif nih dengan data-data yang dijabarkan dengan, wah ternyata 0,4% orang Eropa nih memiliki 65% penghasilan nasional, sementara 97% rakyat Indonesia hanya memiliki 15%. Bayangkan tuh bagaimana Aidit coba membangun emosi dan penderitaan kolektif ya. Kemudian si Aidit juga menggunakan simbolisme perjuangan tuh melalui referensi kepada tokoh-tokoh nasional. Jadi dalam pidatonya Aidit menceritakan soal Patimura, soal Diponegoro, soal Imam Bonjol. Jadi itu dilakukan untuk membentuk koneksi emosional yang historis tuh dengan masyarakat ya. Dengan demikian, patos dalam pidato Aidit ini bekerja dengan cara menumbuhkan rasa ketidakadilan, kemudian dorongan untuk bangkit, serta kebanggaan kelas di tengah rakyat yang selama ini sering dimarginalkan. Kemudian kita masuk ke logos, argumen, dan logika. Jadi, Aidit ini menampilkan logos melalui berbagai pendekatan argumentatif ya. Ini yang saya juga sangat memuji pidato Aidit ini yang sangat-sangat panjang. Mungkin kalau dibacakan tuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi dia ini menyusun alur sejarah yang sistematis dan logis. Mulai dari kolonialisme VOC, kemudian eksploitasi terhadap rakyat, kemudian perlawanan yang tumbuh, kemudian pendirian PKI, kemudian pengkhianatan elit nasional yang berujung pada status Indonesia sebagai negara setengah jajahan. Ini makanya Aidit mendorong untuk kemerdekaan yang penuh kan. Jadi si Aidit juga mendukung argumentasinya dengan argumentasinya dalam pidato itu ya dengan data dan fakta. Jadi dia ini mencakup statistik pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan pembagian kekayaan nasional yang timpang yang seperti tadi sempat saya singgung ya. Nah, rangkaian sebab akibat yang dia bangun, yang si Aidit bangun juga ini sangat kuat. Misalnya karena kesalahan politik Syahrir dan Hatta, kemudian lahirlah perjanjian Linggarjati dan Renville. Kemudian gara-gara perjanjian Linggarjati dan Renville, posisi RI itu melemah. Kemudian gara-gara posisi RI melemah, masuknya imperialisme Amerika. Karena imperialisme Amerika masuk ke Indonesia, kemudian penderitaan rakyat semakin dalam. Jadi dalam hal penalaran, si Aidit ini menggunakan apa penalaran yang implisit gitu loh. Jadi misalnya premis satunya penjajahan ekonomi dan politik tuh masih berlangsung. Kemudian premis implisitnya rakyat nih ingin bebas sepenuhnya, sehingga kesimpulannya si Aidit ini membangun logika maka perjuangan menuju Indonesia baru harus dilanjutkan melalui garis PKI. Sehingga pidato Aidit ini adalah bentuk retorika yang kompleks dan padat secara ideologis. Jadi dia menggunakan pendekatan Aristotelian tuh ya tadi.
secara menyeluruh. Jadi dia menggalang dukungan emosional, meneguhkan posisi politiknya, dan dia tuh mempersuasi rakyat untuk bangkit melawan kekuasaan lama. Sehingga retorika Aidit dalam pidato ini bukan hanya untuk menyampaikan gagasan, tapi juga untuk membangun gerakan dan menggugah kesadaran politik rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, pada materi kedua, saya akan mencoba menganalisis lagu Genjer-Genjer menggunakan teori semiotika Roland Barthes ya. Khususnya melalui tiga lapisan makna, yakni denotasi, konotasi, dan mitos. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan lagunya dulu. Ya gitulah kira-kira sepenggal lirik lagu Genjer-Genjer ya. Jadi langsung aja kita analisis melalui semiotika Roland Barthes. Yang pertama adalah dari sisi denotasi atau makna harfiah. Nah, lagu Genjer-Genjer ini diciptakan oleh Mas Muhammad Arif ya pada masa kependudukan Jepang. Jadi dia ini berbahasa Banyuwangi. Lagu ini secara literal tuh bercerita tentang seorang rakyat kecil yang pergi ke sawah untuk mencari genjer. Jadi genjer itu tanaman liar yang biasa tumbuh di rawa. Jadi makna denotatif pada lagu ini sederhana. Sebuah gambaran tentang kemiskinan dan kelaparan rakyat kecil di masa penjajahan Jepang ya. Di mana genjer dijadikan makanan karena murah dan mudah didapat. Tapi pada tingkat konotasi atau kita sebut sebagai makna simbolik, genjer-genjer ini mengalami perluasan makna pada tahun sekitar 1960-an. Jadi lagu ini diadopsi oleh Lekra ya. Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat. Dia ini organisasi seni yang berafiliasi dengan PKI. Jadi dalam konteks ini lagu genjer-genjer tersebut itu menjadi simbol perjuangan kelas, penderitaan rakyat kecil dan identitas kaum proletar. Kita lihat. Jadi lagu yang awalnya hanya menggambarkan kelaparan, kini dimaknai sebagai ekspresi kesadaran sosial dan alat perlawanan terhadap ketimpangan. Kemudian kita masuk ke tingkat mitos, yaitu makna ideologis yang dibentuk oleh rakyat atau kekuasaan ya. Jadi pasca peristiwa 65, lagu Genjer-Genjer ini mengalami perubahan total secara makna. Jadi rezim Orde Baru membingkai lagu ini sebagai bagian dari propaganda komunis, simbol kekacauan, kemudian bahkan dikaitkan dengan kekejaman G30 SPKI waktu itu ya. Kemudian lagu ini dilarang, dihapus dari ruang publik, dan menjadi bagian dari narasi ketakutan nasional ya. Dengan kata lain, lagu yang awalnya nih hanya soal rakyat makan tanaman rawa, kemudian berubah menjadi alat perlawanan, kemudian di era Orba berubah menjadi simbol ideologis yang menakutkan, sebuah mitos yang menyamar sebagai kebenaran sejarah. Sebagai penutup, analisis semiotik Bartes ini membantu kita memahami bahwa makna suatu produk budaya itu nggak pernah netral ya. Jadi contohnya ada di lagu Genjer-Genjer, bahwa sebuah karya seni bisa dimaknai secara berbeda oleh rakyat, oleh gerakan politik, dan oleh negara sesuai kepentingan zamannya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Di materi ini saya akan menjelaskan bagaimana media sosial dan teknologi kecerdasan buatan atau AI ya telah mengubah cara kita berkomunikasi jika dilihat dari sudut pandang teori media ekologi yang dikenalkan oleh Marshall McLuhan. Jadi yang pertama, McLuhan ini punya konsep sangat terkenal namanya the medium is the message. Jadi menurut McLuhan bukan isi pesannya yang paling penting, tapi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu sendiri. Karena menurut si McLuhan ini media itulah yang diam-diam membentuk cara kita berpikir. Jadi contoh
Contohnya media sosial nih. Kita Mari kita bandingkan dua media besar ya, TikTok dan Twitter atau X hari ini. Jadi TikTok ini media visual berbasis video pendek. Jadi di sini politik sering dibungkus dengan cara yang menarik dan menghibur. Jadi bisa lewat lip sync, parodi, musik, latar dramatis atau potongan klip-klip kampanye yang emosional ya. Jadi orang bisa belajar tentang seorang capres bukan dari visi misinya secara utuh, tapi dari video berdurasi 30 detik yang viral dan emosional. Akibatnya apa? Akibatnya politik di TikTok ini lebih terasa seperti konten hiburan. Sementara itu X ya, X ini bekerja dengan logika teks pendek dan real time. Jadi di sini orang lebih sering menyampaikan opini langsung, merespon berita, membuat tweet, kemudian atau berdebat terbuka. Jadi politik di Twitter ini terasa cepat, tajam, bahkan penuh konflik. Jadi kita melihat pertarungan wacana berlangsung di depan mata tuh dan semua orang bisa ikut serta. Jadi meskipun kontennya bisa sama, misalnya soal kebijakan ekonomi atau kebijakan politik atau kritik terhadap pejabat, TikTok ini menyajikannya lewat gambar dan emosi, sedangkan X menyajikannya lewat teks dan logika cepat. Dampaknya apa? Dampaknya itu TikTok akhirnya membentuk kita menjadi penonton yang mencari politik yang emosional dan menarik secara visual. Sementara X mendorong kita menjadi komentator yang reaktif dan opiniatif. Pun AI ya, AI misalnya kita pakai ChatGPT, kita sebenarnya nggak hanya mencari jawaban tuh di situ, tapi juga mengandalkan mesin untuk berpikir bersama kita kan. Jadi kadang tanpa kita sadari, kita mulai mempercayakan proses berpikir, menulis, bahkan mengambil keputusan kepada si AI itu, kepada sistem digital itu. Kemudian ada ide bahwa media adalah perpanjangan manusia. Jadi si McLuhan ini menyebut bahwa media itu memperluas kemampuan kita. Misalnya kamera adalah perpanjangan mata. Kemudian AI adalah perpanjangan otak. Atau misalnya media sosial. Media sosial itu misalnya jadi perpanjangan dari identitas kita. Misalnya kita membentuk diri kita lewat profil Instagram, tweet, atau status gitu. Kalau bahasa ininya branding lah. Tapi nggak cuman itu, kita juga jadi tergantung pada algoritma. Jadi postingan apa yang disukai, apa yang muncul, kemudian bahkan siapa yang bisa kita lihat dan temui di media sosial. Kemudian McLuhan ini membagi media menjadi dua. Yang pertama hot media, kemudian yang kedua adalah cool media. Hot media itu padat informasi, jadi kita tinggal terima tuh. Kemudian kalau cool media butuh partisipasi aktif dari kita. Misalnya kita scroll TikTok, kita nonton Reels itu tuh hot tuh. Karena di situ informasinya ya udah padat, udah tinggal kita terima aja. Sementara misalnya kalau cool media contohnya misalnya AI atau diskusi daring lah. Jadi kita harus ikut aktif berpikir di situ. Jadi nggak cuman kita tinggal nerima doang, tapi kita harus ikut aktif dalam berpikir. Nah, kesimpulannya, media sosial dan AI ini bukan cuma alat. Jadi, mereka adalah lingkungan yang membentuk cara kita berpikir, berkomunikasi, dan menjadi manusia. Jadi, informasinya jadi cepat, tapi dangkal. Terus, kita makin pinter nih secara digital, tapi juga semakin bergantung. Dan dunia jadi terasa dekat, tapi seringkali penuh ilusi. Meminjam kalimat McLuhan, kalau kata McLuhan, kita membentuk alat-alat kita dan setelah itu alat-alat kita membentuk kita. Silakan resapi. Kemudian sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu kita memahami bahwa komunikasi bukan lagi soal kata-kata ya, tapi juga soal medium yang membentuk dunia kita. Terima kasih.